Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menekan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Sesuai Inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Bang, soal efisiensi anggaran dong Bang, sedikit kalau dari kementeriannya Bang. Jalan terus, sedang nanti saya laporkan ke ini ya. Tapi berimbas nggak Bang? Ya, apa aja kalau Yang dari dipangkas saya belum tahu kementerian, persis, tapi semua yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo kita lakukan supaya semuanya berjalan efisien, efektif ya, sesuai dengan perintah Pak Presiden. Ada dampak ini nggak dari operasional segala macam? So far nggak ada, so far nggak ada. Yuk. Pengamat ekonomi menilai pos pengeluaran terbesar dalam anggaran adalah gaji dan tunjangan pegawai. Karena itu perlu juga dievaluasi besaran tunjangan para pegawai pemerintah. Ini yang kita perhatikan itu dalam 10 tahun terakhir beban belanja pegawai itu kenaikannya 83%. Oke. Jauh melebihi anggaran perlindungan sosial ya dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi memang harus ada evaluasi terkait dengan tunjangan-tunjangan yang tadi tidak berorientasi pada program prioritas Pak Prabowo. Terutama misalnya juga menyentuh tunjangan di Dirjen Pajak. Karena ada Cortex yang bermasalah sistemnya yang membuat pengusaha juga sulit melaporkan pajak, mendapatkan faktur PPN. Itu juga harusnya menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat signifikan. Kalau memang mau melakukan efisiensi, saran saya sih dimulai juga dari efisiensi belanja pegawai. Gantikan sebagian pegawai yang rutinitas kemudian repetitif kerjanya itu dengan teknologi. Sementara pakar kebijakan publik menilai upaya penghematan yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif jika praktik korupsi masih terjadi. Mau anggaran berapa saja, mau dikurangi berapa saja, kalau dikorupsi nggak akan bisa efektif. Karena otak kita itu hanya bagaimana kita dapat, berapa persen kita dapat. Ya rusak semua. Itu kan yang membuat negara ini semakin terpuruk. Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi. Tim Liputan, Kompas TV.